Ada yang tidak sekolah? Kenapa? Ada yang tahu? Tidak tahu, males ya? Oke, sebelum pembelajaran silakan ketua kelas buat pimpin doa. Doa dimulai. Sekarang di absen dulu ya. Asep Saifuddin, Ayu Siti Rosana, Derian Syah, Elia Sari, Eris Fatur Rahman, Ernawati, Firni, Indah, Irwansyah, hadir ya. Kamelia, Hartika, Kesi, Muhammad Ebi, Najwa Sifa. Oke, sebelum pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Oke, masih ada yang ingat materi minggu kemarin? Kita kemarin bahas apa sih? Teks fabel. Oke, masih ingat ya pengertian teks fabel itu apa? Manusia, hewan yang bertingkah laku seperti manusia. Ada berapa unsur intrinsik teks fabel, masih ingat? Ada? Yang pertama? Kedua? Ketiga? Keempat? Dan penokohan. Kelima? Amanah. Pada kesempatan kali ini kita untuk di kompetensi dasar itu menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama mengurutkan isi cerita fabel, yang kedua menceritakan kembali isi fabel secara lisan. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah kita belajar dengan metode problem based learning, yang pertama kita bisa mengurutkan isi cerita fabel dengan cepat. Kemudian yang kedua, menceritakan kembali isi fabel secara lisan dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, di sini ada tayangan video. Bisa kalian perhatikan dulu ya. Rusa, gajah, dan semut. Sinar matahari
Perlahan-lahan masih di sela-sela dedaunan menembus lebatnya hutan gelap. Pagi yang cerah. Matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Sungguh menyenangkan. Cuaca yang bagus untuk mencari makanan. Sam, Uti, keluarlah. Hoi. Selamat pagi, Sam. Selamat pagi, Uti. Selamat pagi, Anton. Selamat pagi, Anton. Beberapa hari yang lalu, aku jalan-jalan di dekat sini. Aku melihat banyak buah dan biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan. Yuk, langsung meluncur ke sana. Perutku sudah lapar ini. Kamu ini memang makin penyedap makanan. Setiap dengar kata makanan, jadi lapar terus. Kan aku butuh banyak makanan biar bisa menjadi kuat menggotong-gotong. Iya. Yuk, kita langsung berangkat sebelum matahari semakin terik. Begitulah kawanan semut ini memulai perjalanan mencari bahan makanan. Mereka menyusuri sungai kecil yang mengalir lurus. Evan, berapa kali lu bilang untuk berhati-hati kalau berjalan? Anton, si kecilmu yang lemah. Salah sendiri badanmu kecil. Jangan salahkan aku kalau terinjak ya. Evan mengambil dengan air dari air kubangan bekas hujan semalam. Kemudian disemprotkannya ke arah para semut. Baru disemprot air sedikit saja sudah terbunyi-bunyi. Belum mandi sekali. Evan ini kita harus melawan. Jika tidak, dia akan terus menjahit kita. Setuju. Apakah kalian ada ide? Kalian mau bergabung sebanyak apapun, tidak akan bisa mengalahkanku. Para semut mengabaikan perkataan Evan. Bagaimana Evan? Masih meremehkan kami yang kecil ini? Aku Anton, ketika hidupku, maafkanku karena selalu meremehkan kalian. Walaupun bukan main kecil, namun kalian dapat mengalahkanku yang besar ini. Kami terima permintaan maafmu. Lain kali jangan meremehkan hewan lain ya. Belum tentu dia lebih lemah darimu. Evan dan Anton pun berkali-kali. Evan berjanji akan lebih berhati-hati lagi ketika berjalan dan tidak mengganggu hewan lain. Pesan dari cerita ini adalah berbangga diri boleh, namun janganlah berlebihan hingga meremehkan orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari mereka yang kita remehkan. Oke, bagaimana tayangan video tersebut? Seru? Ada yang bisa dipetik tidak dari kisah semut dan gajah tersebut? Ada ya? Oke. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada siapa saja tokoh dalam video itu? Ada semut. Ada gajah. Kemudian bagaimana watak gajah? Sombong. Iya, mentang-mentang dirinya besar ya, jadi dia sombong. Kemudian bagaimana watak semut? Baik-baik. Ya, rendah hati ya, dia tidak sombong seperti gajah. Kemudian apa amanat dari kisah gajah dan semut? Iya, berbangga diri boleh, ya, tapi jangan meremehkan orang lain. Jangan mentang-mentang kita punya kekuatan sehingga kita bisa menjatuhkan orang yang lemah. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara menceritakan kembali isi fabel. Kemarin kita sudah bahas unsurnya, kemudian sudah bahas cirinya, sudah bahas jenisnya. Kita sekarang bahas cara menceritakan kembali isi fabel. Nah, bagaimana sih? Ada berapa caranya? Yang pertama,
alur ceritanya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mencatat nama-nama pelaku dalam teks fabel. Nah, tokoh yang ada dalam cerita fabel itu ada siapa aja, dicatat ya. Nah, contoh tadi ada semut, semutnya ada 3 semutnya. Kemudian ada gajah, terus ada siapa lagi? Ya, itu dicatat dulu poin-poinnya. Selanjutnya, mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok dalam teks fabel. Kita harus tahu awal ceritanya bagaimana, penting-pentingnya. Nah, setelah awal ceritanya terjadi, lalu ada kisah terjadi apa seperti apa. Kemudian kisahnya terjadi seperti apa. Dan yang paling akhirnya dalam cerita itu seperti apa. Itu harus tahu ya. Jadi mencatat hal-hal pentingnya. Kemudian yang keempat, barulah menulis atau melisankan. Ya, mau ditulis dulu baru nanti dibacakan boleh, atau mau langsung secara lisan boleh. Ya. Kemudian sedapat mungkin menggunakan bahasa kata-kata sendiri ya. Jangan terpaku kalian dengan bahasa yang ada di buku. Yang penting kalian paham isinya apa, kemudian tokohnya siapa aja, baru boleh menceritakan dengan bahasa sendiri ya. Jadi kalian jangan terpaku pada catatan yang ada di buku saja seperti itu ya. Nah, kemudian di sini sebelum kita mempraktekkan cara menceritakan kembali, yang harus diperhatikan ada apa saja. Yang pertama, memahami isi fabel dengan baik. Ya, tadi ya dibaca berulang-ulang, pahami isinya apa. Kemudian memperhatikan unsur kejelasan suara atau vokal, intonasi, mimik, dan gestur. Kalian harus memperhatikan itu. Jangan kalian udah siap tapi tidak siap dengan semuanya kalau sudah di depan. Jadi apa tubuhnya bergetar, suaranya tidak lantang, itu harus kalian perhatikan juga ya. Dari kejelasan suara dan vokal, a, i, u, e, o-nya harus jelas. A ya A, jangan gitu ya. Jangan, pokoknya harus jelas vokalnya. Intonasinya, kalau kalian menggambarkan si kancil lagi marah, otomatis suaranya tinggi ya. Hai, harus tinggi. Kalau kita intonasinya ceritanya sedih, berarti intonasinya rendah, berarti harus lembut ya. Kemudian mimik, nah mimik itu raut muka. Kalau senang berarti senang mukanya. Kalau sedih berarti harus murah, ya. Kemudian gestur di sini gerak tubuhnya harus sesuai, ya. Nanti kita akan berceritakan menggunakan media boneka tangan nih. Siapa yang sudah siap untuk menceritakan kembali isi fabel? Kita nanti akan menggunakan media boneka tangan. Nah, di sini kalian harus lihat cara menampilkan halo hai, mengangguk gitu ya. Nah, suaranya harus jelas karena nanti teman-teman yang ada di sini fokusnya pasti ke media ini, bukan ke muka kalian yang cantik dan ganteng. Ya, pasti fokusnya ke media tangan ini. Hai teman-teman, gitu kan? Nah, oke, sudah siap ya? Oke, nah sekarang yang selanjutnya menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi. Kalian harus bisa, saya mampu, gitu. Percaya diri kalian keluarkan, jangan ciut duluan, ya. Harus ditumbuhkan rasa percaya dirinya. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok. Nah, kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Sudah siap? Siap. Nah, silakan bagi kelompok, yuk. Bagi kelompoknya, ayo, silakan. Oke, sebelum Ibu bagikan LKPD sudah di kelompok masing-masing? Sudah. Sebelum Ibu bagikan, dari langkah-langkah tadi yang sudah Ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah paham? Oke, kalau sudah Ibu bagikan lembar LKPD-nya, silakan dipahami. Nah, di sini masing-masing kelompok sudah mendapatkan teks fabel yang berbeda, ya. Kelompok satu itu kancil dan serigala. Kemudian kelompok dua lebah dan semut, ya.
hewan, raja, hutan. Kelompok 4, petualangan ayam dan anjing. Kemudian kelompok 5, beruang yang adil dan bijaksana. Sudah ada teks cerita fabelnya? Sudah. Kalau sudah ada, silakan dikerjakan. Silakan bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Ya, silakan. Ya, sesuai dengan judul ininya. Berarti kalian masuk kelompok 3. Iya, 3. Iya, kelompok berapa masuknya? Nanti masuk di kelompok beruang. Kelompok 5. Kelompok 5 ya? Iya. Berarti ini kelompok 1 ya? Oke. Silakan ditulis nama kelompok, kemudian judul fabelnya apa, dan anggota kelompok masing-masing. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Ada yang kesulitan dalam pengerjaannya? Silakan. Iya, ada di lembar kedua ya. Nah, di lembar kedua, di sini silakan menentukan tokoh dan watak tokohnya. Ada siapa aja dan wataknya seperti apa. Kemudian bagian kedua menentukan rangkaian peristiwanya. Ya, peristiwa awal seperti apa, kejadiannya ada apa aja, silakan diceritakan. Kemudian bagian ketiga baru mengurutkan rangkaian peristiwanya. Jangan lupa pesan moralnya juga nanti catat terakhir ya. Suatu hari saat Mbak sedang terbang untuk mencari bahagia, bagi-bagi bagian hasil yang mana, bagian sejalan yang mana. Apa judulnya tadi? Serigala dan Anjir. Boleh diperagakan di depan kelompoknya dulu ya.
Keluarin suaranya ya. Di depan keluarin. Jangan tiba-tiba bergerak. Malam tersinganya harus dapat. Suara bass. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang ganti giliran presentasi kalian. Silakan presentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya, ya. Oke, kita mulai dari kelompok pertama dengan judul Fabel, Si Kancil dan Serigala. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Kasih tepuk tangan dulu biar semangat. Oke, teman-teman yang lain sambil diperhatikan temannya untuk memperagakan atau menceritakan kembali isi cerita Fabelnya. Di lembar terakhir ada tugas penilaian oleh kelompok yang lain. Silakan dibuka lembar penilaiannya seperti yang di depan. Ya, sambil diperhatikan temannya mempresentasikan hasil diskusi sambil dinilai oleh kelompok yang lainnya. Sudah siap kelompok 1? Suaranya keluarkan ya, sesuai dengan karakternya. Oke, yang lain silakan perhatikan ya. Ya, silakan. Suatu hari, Kancil sedang berjalan dengan alur untuk mencari makanan. Pada saat itu, tiba-tiba muncul seekor harimau yang menghadangnya. Kasih Kancil namanya kau tidak. Dia mendapat ide untuk menipu harimau. Setelah berhasil menipu harimau, si Kancil terus berlari dengan kencang masuk ke dalam hutan. Dia begitu takut kalau harimau mengejarnya. Nafas Kancil terengah-engah. Dia berhenti sejenak untuk beristirahat dan minum di dekat sungai. Sesekali dia menengok kanan kiri, takut ada harimau yang akan membunuhnya. Setelah puas beristirahat, Kancil kembali melanjutkan perjalanan karena istirahat kurang. Dia berlari dengan kencang kembali. Kancil terus berlari dengan kencang tanpa mempedulikan musuh-musuhnya, termasuk sebuah sumur tua yang ada di depannya. Dia terus berlari hingga tanpa sadar dia terperosok ke dalam sumur tua itu. Sementara di dalam sumur yang berisi air itu, Kancil sangat kaget. Dia merasa sangat bodoh karena berlari tidak melihat sekitarnya. Kancil berusaha untuk keluar dari sumur itu. Dia berusaha semaksimal mungkin, namun sangat gagal. Kancil yang terkenal pintar itu sedikit kebingungan saat berada di dalam sumur. Dia putus asa dan sumur itu begitu dalam. Kini dia hanya dapat menunggu pertolongan dari orang lain. Sementara di atas sumur, seekor serigala yang kehausan mendekati sumur tua itu sambil bernyanyi bergerangan. Aplaus sekali. Nyanyian serigala itu terdengar oleh Kancil yang di dasar sumur. Jelas saja ia memanggil serigala. Serigala, kok nggak itu? Serigala, serigala. Serigala terkejut mendengar suara Kancil dari dalam sumur. Kecil, kenapa kau di dalam situ? Kecil, itu sedang berada di sini. Kau akan mengganggu apa yang sedang Serigala yang terkenal takut berpikir.
Wah, mutiara, aku bisa kaya jika aku mendapatkannya. Baik Kancil, akan aku segera membantumu. Setelah kemudian memberikan juga air dan menaiki tiba setelah mengetahui tidak terjadi kehidupan, Kancil segera naik ke tiba itu. Sudahlah, cepat kamu naik ke timbangku dan sudahlah turun kemari karena mutiaranya begitu banyak. Tubuh Kancil langsung naik ke atas dan serigala naik ke tiba satunya itu karena serigala lebih besar. Ketika berpapasan, Kancil berteriak. Terima kasih saudara, kau sudah menolongku. Iya Kancil, sama-sama. Aku akan membantu mengambil semua mutiara itu dan mengangkatnya ke atas tanpa tersisa. Kancil, beraninya kamu nipuku. Begitu aku keluar dari sumur ini, akan kumakan kamu Kancil. Kancil yang sampai di atas begitu menggilainya. Dia segera meninggalkan serigala sambil berteriak dan mengambil. Awas kau Kancil. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ceritanya? Seru tidak? Seru. Iya, pesan moral yang kalian dapat apa coba kira-kira? Pesan moralnya apa yang kalian dapat? Ayo, silakan yang mau membacakan. Gunakan akal pikiranmu bisa mengatasi setiap masalah yang kamu hadapi. Jangan mudah menyerah dan berputus. Oke, kasih tepuk tangan lagi buat akal kita sebaik-baiknya, atau akal sehat kita harus kita gunakan dengan sebaiknya ya. Biar apa? Biar tidak terjerumus tadi ya, seperti serigala ya. Karena ingin mendapatkan yang paling banyak dari mutiara, dia itu kehilangan akalnya, gitu ya. Oke, sekarang persiapkan buat kelompok 2. Itu tentang Kancil, masih Kancil ya? Kancil dan melawan Raja Hutan. Silakan dipersiapkan. Kancil melawan Raja Hutan. Di sebuah hutan hiduplah singa yang mengaku dirinya sebagai raja hutan. Dia senang sekali memerintah penghuni hutan, terutama binatang-binatang kecil hingga tak tersisa. Hampir seluruh penduduk hutan punah dimangsa singa, sehingga untuk memenuhi kebutuhan kehidupan, si raja hutan harus mencari makanan ke berbagai tempat. Namun berhasil diusir oleh penyidik. Saat akan melangkah, tiba-tiba dia melihat bayangan di balik pepohonan. Singa segera mengejarnya. Ternyata yang dikejarnya itu adalah seekor kancil yang sedang mencari makan. Singa itu berteriak memanggil kancil. Kancil, berhenti kamu. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Iya Tuan, mengapa tahu Tuan adalah penguasa hutan ini? Terus kenapa kamu tadi mau lari? Saya bukan mau lari, tapi hamba mau menukir raja di hutan ini yang lebih besar dan lebih perkasa dibandingkan Tuan Singa. Mendengar perkataan kancil, singa itu membaur dengan keras. Mana ada hewan yang lebih besar dan lebih kuat dari aku? Ada tuanku, dia tinggal di sebuah sumur tua dekat sini. Kalau tidak percaya, mari aku antar ke sana. Singa itu semakin marah mendengar perkataan itu. Baiklah Kancil, antar aku ke sana biar aku lihat seberapa besar dan kuat hewan itu. Baiklah tuanku, mari ikuti aku akan aku antar ke sana. Setelah tiba di sumur tua, kancil segera berkata, Di sumur tua itulah singa besar itu tinggal tuanku. singa kemudian mendekati sumur tua itu dan melihat keadaan sumur.
dia melihat ada bayangan seekor singa yang sangat besar. Singa kemudian diraung jelas-jelasnya seketika juga terdengar raungan di dalam rumah yang lebih besar. Singa pun berkata dalam hati, Ternyata benar ada singa besar di dalam sumur itu. Singa begitu kesal, ia melompat ke dalam sumur. Sesampainya di sana, ia mencari-cari singa besar itu, namun tidak ada. Ia baru sadar kalau singa yang dilihatnya tadi adalah bayangannya saja. Singa terjebak dalam sumur itu. Ia berusaha keluar dengan memanjat dinding sumur, namun usahanya tidak berhasil. Ia berteriak-teriak memanggil nama Kancil. Kancil, tolong aku Kancil. Aku terjebak di sumur ini. Aku tidak bisa keluar. Kancil yang tahu hal itu hanya tersenyum dan berkata, Iya, Singa. Sebentar, aku akan mencari pertolongan. Iya Kancil, cepat. Kamu mencari bantuan. Kancil pun berlari meninggalkan singa yang masih di dalam sumur, bukan untuk membantu, tapi memang sengaja meninggalkan singa itu. Setelah sekian lama, singa menunggu di dalam sumur itu. Ternyata Kancil tidak kunjung datang. Dia akhirnya sadar kalau sedang dijebak oleh Kancil. Kancil, awas kamu. Akan aku makan kau kalau ketemu nanti. Kancil! Sejak itulah Kancil dan singa berseteru. Singa selalu mencari Kancil. Namun karena Kancil begitu cerdik sehingga dia selalu lolos darinya. Pesan moral dari cerita ini adalah janganlah merasa sombong atas pangkatmu atau jabatanmu, sebab masih ada banyak pangkat atau jabatan yang lebih tinggi daripada kamu. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi tentang si Kancil dan Raja Hutan. Pesan moralnya tadi apa, Mas Ina? Jangan merasa sombong. Atas apa? Atas pangkat atau jabatan yang kita miliki ya. Karena masih ada jabatan yang paling tinggi tapi
yang biasa diceritakan dalam teks Fabel itu siapa? Boleh. Semenuhan. Teks Fabel biasanya menceritakan apa? Iya. Namanya biasanya siapa? Apa? Apa biasanya? Coba aja semuanya. Iya, karakter yang ada dalam tokoh biasanya apa saja? Karakternya. Iya, disebutkan aja. Biasanya dalam cerita Fabel ada karakternya, ada apa aja? Tadi poin-poinnya ada apa aja? Iya. Ada berapa tadi? 4 ya? Yang tadi memberatkan, sebelum memberatkan apa aja? Sekarang ini kan yang paling akhir saya lihat. Poin-poin yang paling yang perhatikan sebelum tadi ada intonasi, ada ritmik ya. Iya, salah satu. Yang poin yang tadi ditanyakan Oke, waktunya sudah selesai. Silakan kumpulkan. Oke, terima kasih. Soal evaluasi masih ada yang di meja? Soal evaluasi? Ada ya? Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Apakah ada yang masih bingung dengan cara menerangkan ke depan? Tidak. Oke, tidak ada. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks Fabel. Silakan kalian cari materi sebanyak mungkin
cerita teks fabel. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ya? Oke, tidak ada karena waktunya sudah selesai. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan dirapikan dulu bukunya. Silakan wakil ketua kelas buat memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan. Dan sebenarnya berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Silakan kalian boleh pulang sampai ke rumah ya dengan hati-hati di jalannya. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.